Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sebagian kita nanti bertanya, apa fungsi kita berdoa untuk orang lain? Tak berdoa ke orang lain, tak berdoa ke anak, tak berdoa ke orang cik, yang kepulanya. Ya, itu untuk apa? Apalagi ada orang yang tidak kita kenal. Ada orang mukmin kita berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, yang mentaturitan ya, Pak. Kita tak pernah mengenal mereka. Ya Allah ampuni si fulan, mentaturitan ya, Pak. Itu untuk apa doa itu? Ya, ini kita bahas sekarang. Oh ya, sedikit seperti janji saya pertemuan yang lalu, ada saya buat nanti hadis yang berkaitan tentang doa ya, Pak. Tapi hana lele ti kurung boh mentang baik lele tat untuk le dua ya. Jadi ti kurung boh di situ sudah lengkap siapa perawinya, bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak perlu ragu lagi, Pak. Itu yang saya kutip, muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu ada terjemahannya, itu belum pertebay ini. Artinya doanya itulah di situ. Nanti kalau anyo sa'alan Nabi sallallahu, Nabi ditanyanya kan doa, nanti yang doa aja belum pertebay ini, Pak. Itu saja nanti dibaca dan dihafal ya, Pak. Dan ada terjemahannya juga. Terjemahan belum pertebay sih, Pak. Saya tebalkan terjemahannya. Sudah saya berikan ke Ustaz Bukhari, cuma hanale per X ya, 3 lembar. Jadi 2 lun kopi berkelam ya. Jadi nanti minta sama Ustaz Bukhari saja, atau nanti saya kirim ke grup boleh juga. Nanti sudah saya buat dalam bentuk PDF, nanti lu kirim ke grup ya. Paling enggak menyona urung tanya mana landasan hukum doanya, Allahumma atina fid dunya hasanah, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada dalam kitab ini, ya. Sekarang kita pembahasan tentang babu fadli doa bidhahril ghaibi. Kelebihan berdoa itu untuk orang yang tidak nampak di depan kita. Apakah orang itu sudah meninggal dunia, atau orang itu memang tidak ada di samping kita, Pak, belum meninggal lagi. Ya, kita berdoa, ya Allah nejuk petunjuk ke tipulan ya, Pak. Ya Allah nepejroh tipulan, nepejroh anak lun. Anak katanya hidup pun yang berdoa untuk beliau, Pak, ya, untuk anak. Nak tahu itu keutamaannya itu apa? Apakah untuk anak saja atau untuk kita, Pak? Biasanya setiap kita memulai hadis ini, Riyadhus Shalihin, pembahasan bab baru, itu selalu ada ayat suci Al-Quran ya. Ayat suci Al-Quran yang diangkat di sini itu pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Katanya biasa aja anak panjang ni baca apa? Sabaquna bil iman. Ni kalau in arti lah. Sabaquna bil iman, yang mendahului kami ya. Jadi Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Itu setelah Rasulullah, setelah sahabat, nanti akan datang satu kelompok ya, kata Allah, yang mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, mentaturitan saudara dan nyoy, Pak. Kita yang Rasulullah dan taturi, Pak. Tapi kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ketika duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, dan menselawat. Yang kepu sebenarnya. Dan kemudian kita juga bersalawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kepulih sebenarnya. Untungnya bagi kita apa, Pak? Apa untungnya bagi kita? Nanti dijelaskan dalam hadis ini. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
Dan mereka juga berdoa, ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami. Mereka beriman sebelumnya. Berarti kalau dibaca sabakuna mendahului kami. Sabakuna bil iman. Itu nak ada kaminya di situ, hana kaminya di situ. Nah, itulah na kami. Tapi kalau na itu tidak panjang, itu termasuk mudhara'ah ya, Pak. Sabakuna fi'il madhi dalam bentuk jamak, ada waw dan nun di situ. Tapi kalau kita buat sabakuna bil iman, yang mendahului kami ya Allah. Ini hanya pengantar dulu. Kemudian pengantar yang lain, Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzambik. Minta ampunlah untuk dosamu, kata Allah. Kita yang tak pegat dosa adalah ampun. Walil mu'minin wal mu'minat. Dan mintalah doa untuk orang mukmin dan mukminat. Maka baik mekridnya sampai kita doa ke doa sampai ya, Pak. Ya Allah, ni pejrah lu, ni jauh rezeki ke lu, ni tenang hati lu ni, Pak. Orang lain hendak berdoa ya, Pak. Atau paling enggak kita doa untuk anak kita. Ada enggak kita berdoa untuk anak kita? Nepa mudah urusan anak lu, nepa mudah urusan keluarga lu. Nah, tak berdoa han. Paling-paling kita untuk diri sendiri semuanya. Ya, nanti diajarkan juga di sini apa namanya? Oh, doanya tidak ada, doanya tidak ada. Doanya itulah yang dibagi nanti, yang 9 doa tadi. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama. Hadis ini dari Abi Darda radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis ini langsung didengar oleh Abi Darda. Makna yaqul di sini continue. Jadi continue. Artinya apa? Rasulullah sedang ngomong, itu didengar langsung oleh Abi Darda. Apa sabda Rasulullah? Makanya kalau di sini itu yang anyo itu dibuat dengan hitam. Tapi ketika hadisnya dibuat dengan merah, supaya seorang bisa memahami mana hadisnya dan mana riwayat-riwayatnya, Pak. Ma min abdin, itu ma istighraq namanya dalam kajian tafsir, Pak. Tidak ada seorang hamba pun, kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba pun yad'u li akhihi, berdoa kepada saudaranya bidzahril ghaib, saudaranya tidak nampak sama dia, yang saudara lepak saudara, atau anaknya entah di mana, atau istrinya entah di mana, dia berdoa kepada Allah, "Nu selamat saudara lu ni Allah, nu tolong saudara lu ni Allah." Ya, dia berdoa tu. Saudaranya tak tahu apa-apa, Pak. Apakah kita berdoa atau tidak, tak tahu apa-apa dia. Lagi orang haji, sampai ke hijir dia berdoa, "Ya Allah, nu tolong saudara lu je ya Allah." Dia ada putar-putar nih, Pak. Ya. Itu untungnya bagi orang berdoa itu apa? Rasulullah mengatakan, illa qalal malik, kecuali para malaikat mengatakan, la walaka bimithlin, kamu juga akan seperti yang kamu doakan itu. Ya, itulah untungnya, Pak. Itulah untungnya. Maka ketika kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Nyan malaikat akan getron dan mengatakan walaka bimithlin, kamu juga akan seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gejuk keberkahan ya Allah. Ya. Maka ketika kita berdoa juga, kita baca tahiyat awal dan akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Malaikat mengatakan walaka bimithlin, don lagi nyancin. Ya. Maka jangan bosan-bosan berdoa untuk orang lain. Allah juga akan mengatakan, malaikat mengatakan kamu juga seperti itu. Ketika kita pergi ke orang sakit mengatakan Allahumma shfihi, ya Allah nabu pulih ni. Malaikat mengatakan bi nanci di pulan ya Allah. Ya, bi nanci di pulan. Katanya tak berdoa ke anak, ya Allah berjerah anak lun bin nancid dron walaka bimithlin, kata malaikat, kamu juga akan seperti itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang kedua, wa anhu, ini sama juga, ini riwayat dari Abi Darda juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul mar'i al-muslim li akhihi, doa seorang mukmin, doa seseorang yang muslim kepada saudaranya, bidzahril ghaibi, tanpa diketahui oleh orang itu. Ketika kita berdoa ke sidra orang itu enggak tahu kita berdoa, Pak. Rasulullah mengatakan doanya mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah.
Getanyo tak berdoa, anak tanyo lepa ning apa? Hai tu pun dia berdoa. Ya Allah nepujut anak long ulama ya Allah. Ya Allah nepujut anak long berjerah ya Allah. Nepujut anak long bercara ya Allah. Doa itu mustajabah kata Rasulullah. Kenapa orang yang kita doakan tidak pernah mendengar doa kita? Tak pernah mendengar. Kecuali kita sendiri yang berdoa. Ya. Maka jangan apa namanya? Baik dah berdoa. Tak berdoa ke anak derah sama lagi berdoa ke derah katanya. Makanya setiap kita berdoa nepejrah lu ni Allah, malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga berjerah ci dron ya namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Paling enggak kalau seandainya apa namanya? Manyut tak ada berdoa kepada Allah Pak. Tapi kalau berdoa untuk orang lain insyaallah mustajabah Pak. Tapi dengan syarat orang muslim Pak. Ya Pak. Orang muslim berdoa untuk saudaranya. Tapi kalau orang muslim berdoa untuk orang kafir, ya hana mungkin mak, enggak mungkin istijabah. Atau orang kafir berdoa untuk orang muslim, maka tidak istijabah. Maka hana pun tajabah orang kafir meninggal dia berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hana pun tak berdoa pak menyokong hidup malaikat ni baik. Tak berdoa ke orangnya dan ke jaro lambat. Ya ni pak. Orang Nasrani meninggal saja Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, tak bisa. Kenapa? Dia muslim tapi itu bukan muslim pak. Ya. Dan lanjut. Inda ra'sihi malakun, ketika dia berdoa ya Allah nepejroh anak lu, netulung saudara lu, netulung saudara-saudara kami ya Allah, malaikat akan berdiri di kepalanya mau ulai mbak, sedang berdoa mbak ulai ni malaikat ni muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin ni mbak. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di samping dia, da'a li akhihi bi khairin, yang terus berdoa kebaikan untuk saudaranya. Apa kata malaikat itu? Amin. Amin bagi malaikat. Walaka bimithlin, kamu juga akan dapat seperti itu. Yang kenya untung katanya. Yang pertama diaminkan oleh malaikat. Yang kedua malaikat itu mengatakan kamu juga sama seperti orang yang kamu doakan. Ya, sama seperti orang kamu doakan. Jadi jangan doakan diri sendiri saja. Ya, makanya ada seorang pemuda. Waktu itu, ini sudah pernah kita ceritakan, kita ulang-ulang saja. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, habis melakukan ibadah salat fardu. Tiba-tiba masuk seorang pemuda dengan menenteng sendal. Dia masuk ke dalam masjid, tanpa salam, tanpa apa-apa, hana salim, hana tepu. Hana salim, hana tepu. Ya. Paling enggak, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Setelah itu dia masukin sendal lagi, Pak. Setelah itu terlambat lagi dia salat. Telat temayang, Pak. Orang sudah salat, dia salat sendiri. Kan agak semayang jemaah. Tidur semayang. Kenapa? Karena beliau itu seorang pengembala kambing. Ketika kambingnya sudah beres semua, baru ketemayang. Kan ketemayang ngelek, beres kambing ngelek. Ya. Rupanya setelah pemuda itu masuk, Rasulullah diam, Pak. Sahabat semua heran. Pekan kenapa diam Rasulullah? Sampai pemuda itu selesai salat dan keluar dari masjid. Salam tidak, apa-apa tidak. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perkataannya. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Saya menghormati calon penghuni sorga. Sahabat akhirnya pun calon penghuni sorga ni. Kita mau dalam masjid halim dan taputan. Kemudian menenteng sendal masuk ke dalam masjid. Salat terlambat lagi Pak. Tidak salat jamaah lagi Pak. Kok calon penghuni sorga purung leh. Tinggal huruf kedua bin Najib. Hari kedua begitu juga. Ketika sedang duduk-duduk, ya Mbak, duduk-duduk, masuk lagi pemuda ini. Ini waktu seperti waktu asar. Karena dia habis menggembala kambing. Rasulullah diam lagi. Sampai 3 kali Rasulullah katakan, saya diam karena menghormati calon penghuni surga. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa penasaran, Pak. Nyolu menjak kalian peramal ibadahnya, Pak. Sehingga dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Setelah itu apa? Dia ikuti pemuda ini. Sampai ke rumahnya. Apa kata sahabat Rasulullah? Boleh enggak saya nginap di rumahmu 3 hari saja? Boleh, enggak apa-apa. Asal ala kadarnya apa yang nak, apa yang nak. Rupanya hari pertama dilihat, apa nak sembahyang tahajud. Tu paji tahajud pidan. Witir pidan. Baca Quran pidan. Dia seorang pengembala kambing, habis gembala kambing, dibersihkan kambingnya, diberikan makanan untuk kambingnya, kemudian dia tidur. Tinggal subuh bedah subuh, sembahyang subuh. Nyampin lah jemaah, kadang-kadang jemaah, kadang-kadang tak ni Mbak. Sahabat ini makin penasaran, boleh hebat hat pemuda ini.
sehingga dia calon penghuni surga. Saya selalu bersama Rasulullah, tak pernah dikatakan saya sebagai calon penghuni surga. Pada tahajud na, sedekah na, mendum na, Mbak. Hari kedua juga demikian. Sampai hari ketiga, penasaran pemuda ini, tak dapat apa-apa dia, Mbak. Akhirnya sebelum pemuda ini pergi mengembala kambing, dia panggil, wahai pemuda, saya heran dengan amal perbuatanmu. Rasulullah 3 hari yang lalu mengatakan kamu calon penghuni surga. Terkejut pemudanya. Mungkin lu calon penghuni surga, Mbak. Terkejut, Mbak. Sehingga sahabat mengatakan, perbuatan apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Saya waktu salat sembahyang. Pakai gembala kambing, ya, Mbak. Tapi kau pakai gembala kambing, lu gembala kambing le, lu sembahyang. Lu sembahyang piti doang. Coba mungkin kamu ingat-ingat ada amal perbuatanmu yang kamu lakukan. Tidak ada apa-apa, Mbak. Saya biasa-biasa saja, saya orang biasa. Coba kamu ingat dulu. Kau penasaran ini, Mbak? Oh, ada. Ada, tapi kecil, perbuatan itu kecil. Nyanyian pupunya yang kecil itu. Saya kalau mau tidur, selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang yang sudah mendalimiku, ya Allah. Ya, dosa orang mendalimi dia, Pak. Kita yang ada berdoa lagi ya. Ya Allah, nampu ampun dosa alun dan dosa orang yang dalimi lo, ya Allah. Hana. Katanya paling-paling ada berdoa, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Dan nampu jerah orang yang dalimi lo. Nampu jerah orang yang dalimi lo. Cukup tak kaya hati lo, ya Allah. Ya, nampu jerah orangnya, ya Allah. Doa kita kabinan, Pak. Ditanya oleh sahabat, mulai kapan kamu baca doa itu? Saya sudah lama saya baca doa itu. Untuk apa kamu baca doa itu? Saya baca doa itu ketika saya mau tidur, saya kan tidak tahu saya mati atau tidak, apa meninggal dunia, apakah saya bangun kembali atau tidak. Maka saya minta kepada Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Paling enggak saya ketemu dengan Allah dalam hati bersih. Satu. Yang kedua, saya mohon kepada Allah, ampuni dosa saudara-saudara saya yang sudah mendalimi saya, ya Allah. Untuk apa kata ini, Pak? Supaya mereka jangan mengkemak ngeluh roh kiamat. Jangan sampai mereka mencari saya di hari kiamat, dan gara-gara mereka berbuat dosa dengan saya, itu mereka masuk neraka. Kalau ada 10 orang masuk neraka, 100 orang masuk neraka. Maka saya mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang mendalimi saya. Ya, beliau sudah menyelamatkan puluhan orang, ratusan orang yang mendalimi beliau. Ini doa kurung lain, Pak. Ya, doa kurung lain. Katanya walaupun hana sanggup je, paling enggak baik titi orang 3 ada berdoa, Pak. 3 apa? Ya Allah, ampun dosa lu dan dosa orang yang mendalimi lu, ya, Pak. Walaupun hana tega ni, Pak. Dosa orang hana jadi, ya Allah. Cukup tekeh hati lu, ya Allah, ya, Pak. Tapi dia berani berdoa, Pak. Untuk orang lain dia berdoa, Pak. Orang itu tidak tahu, hidup pun, Pak. Paling enggak tahunya kapan? Nanti waktu dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, amilatun nasibah, ya, Pak. Ibnu Abbas mengatakan, amilatun nasibah adalah dosa-dosa seorang hamba yang dilakukan ketika di dunia, itu seperti paku yang menancap di kayu, Pak. Orangnya tak pegang masjid, labang sampo. Orangnya labang sampo. Haji kala labang, Pak. Haid tarik. Akhirnya labang itu keban cara tarik, kamu orang yang tak dalimi. Lu tolong tarik labang lu hiat. Oh, hanjil lu tarik, dia jual amal ibadah dah, lu tarik. Dia jual amal ibadah kita tarik dia sampo. Tetapi waktu dia bangkit nanti di padang mahsyar, amilatun nasibah, dia lihat pakunya tidak ada lagi, Pak. Ya Allah, lambang lun hau. Kagak pampun dosa adron liurungnya nih, Pak. Orang yang kamu talimi itu. Apa enggak senang orang ini, Pak? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut lagi. Hadis ini dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, kita sudah membahas apa beda radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Kalau radhiyallahu anhu itu laki-laki, radhiyallahu anha perempuan. Biasanya Aisyah, Pak. Radhiyallahu anhuma itu anak dan ayahnya itu orang beriman, Pak, yang diridai oleh Allah. Kalau radhiyallahu anhu dari anak, ayah, cucunya mandu-mandu beriman, Pak. Ya. Atau sahabat ini, sahabat A, sahabat B, sahabat C, semua mereka radhiyallahu anhu. Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man suni'a ilaihi ma'ruf, kalau ada seseorang itu sudah berbuat baik untuk kita, Pak. Yang berbuat baik untuk kita, kai tolong katanya, kai bantu katanya, faqala li fa'ilihi, kemudian kita ngomong untuk orang yang kita bantu tadi, Pak. Ya, kai bantu katanya, tak pengabang orang yang bantu, Pak.
Jazakallahu khairan. Terima kasih ya. Terima kasihnya. Faqad ablagha fit thana. Dia sudah melakukan juga kebaikan-kebaikan. Dia sudah berdoa untuk orang itu. Dengan dia berdoa untuk orang itu, dia juga berdoa untuk diri dia sendiri. Jazakallahu khairan. Allah memberikan pahala kebaikan untukmu. Dia malaikat wa anta bimithlin. Kamu juga seperti itu. Dia pahala cin. Ya, namanya. Maka nanti kalau ingin cari pahala, hanya mecih penajihan, bersusah payah tidak. Cuma mengucapkan terima kasih, jazakallahu khair, itu sudah ada kebaikan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan salah paham terhadap hadis ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk, dia juga sama tidak berterima kasih kepada Allah. Kita jangan memahami ayat hadis itu penggalan-penggalan. Jadi jangan nanti, panina terima kasih kepada makhluk, terima kasih kepada Allah. Bagaimana kita sikapi itu? Bagaimana kita maknai? Kita ditolong oleh si fulan. Kita tidak terima kasih, tapi terima kasih kepada Allah. Tapi dalam hadis Rasulullah, barang siapa tidak berterima kasih kepada makhluk, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ini kita mengambil pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? I'taqid anna ni'mata minallah. Beriktikadlah kamu, itu nikmat itu berasal dari Allah. Dan si fulan itu adalah perantara nikmat yang akan diberikan kepadamu. Maka berterima kasihlah kepada si fulan, kata Imam Al-Ghazali, sebagai wasilah perantara. Ya, terima kasih terima kasih kan terima kasih menyokong gara-gara dong ke habis. Itu yang tidak boleh. Terima kasih nikmat Allah hidup melalui drone. Terima kasih nikmat Allah hidup melalui drone. Ya, nampak. Jadi kita berterima kasih sesuai dengan kata Imam Al-Ghazali, i'taqid anna ni'mata minallah. Nikmat itu sebenarnya berasal dari Allah, bukan dari si fulan. Si fulan hanya perantara saja. Ya, lagi kita terima kasih Pak Doktor, Pak. Terima kasih Doktor, Pak. Ya, nampak. Karena populeh lon. Nah, tim populeh lon nepopuleh Allah ke populeh lon melalui drone, nampak. Nepopuleh lon melalui drone. Terima kasih. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, ini ada hadis selanjutnya. Ini hadis larangan berdoa kejahatan-kejahatan. Berdoa kejahatan. Apakah untuk diri kita sendiri, untuk anak kita, untuk harta kita dan lain sebagainya. Sebelum kita baca hadis ini, sebagai pembuka, biasanya seseorang itu kalau sudah putus asa berdoa kepada Allah, ya Allah, kakak ya Allah nambah necok mendu harta lu ya Allah. Rasulullah melarang jangan doa seperti itu. Nanti akan kita lihat kenapa jangan doa seperti itu. Atau jangan doa macam-macam untuk anak. Ya Allah, hai luruh li anak lu ni Allah, ni pejira mentang anak lu ni Allah. Tak boleh berdoa seperti itu. Karena Jurais pernah didoakan oleh ibunya. Belum katanya sebagai orang cik kadang-kadang sakit hati. Ya. Tak telefon anak, haijak cik. Tak je haijak cik ni. Apakah ya Allah anak lu durhaka ada anak lu ni Allah. Nejuk bala kan anak lu. Tak boleh seperti itu. Ya. Makanya Jurais ketika sedang salat dipanggil oleh ibu. Jurais siha lima mbak. Jurais mengatakan, kita dah jawab sedang temayang mbak. Maka tak boleh menjawab dalam salat. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, segala sesuatu yang mengarah kepada pemberitahuan kalau kita sedang salat, itu salatnya batal mbak. Saya contoh, iha tu, Jurais iha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Peraya tu mbak. Seakan-akan kita bertipu sedang temayang. Allahu Akbar. Bertipu mbak. Kalau ada seperti itu tanda-tanda memberitahukan orang lain, berarti itu salatnya batal. Salatnya batal. Atau gerhum kan, Pak? Allahu Akbar. Tok ikut. Dah berhum, Pak. Dah berhum. Untuk memberitahukan orang di luar kalau kita sedang salat, Pak. Itu juga tidak boleh. Atau memberitahukannya melalui ayat, ya, melalui ayat, Pak. Melalui ayat. Ayat Al-Qur'an yang mengatakan nyolong sedang ibadah, Pak. Nah, dalam ayat Al-Qur'an lu sedang ibadah, itu juga tidak boleh. Maka Jurais diam saja, Pak. Karena dia mak sakit hati dia, mak. Apa doa mak ke anak, Pak? Yang hanjit dah contoh, Pak. Hanjit dah contoh. Ya Allah, cukup sakit hati lo ni Allah, kata ibu ini, Pak. Saya mohon sebelum Jurais meninggal, berikan bala kepada dia ya Allah. Berikan musibah kepada dia ya Allah. Rupanya betul doa ibunya dikabulkan. Kita lihat nanti. Dari segi apa doa ibunya dikabulkan nanti? Nanti kita lihat, Pak. Ya, Pak. Dan kenapa tidak boleh berdoa kejahatan-kejahatan? Apalagi untuk diri kita sendiri. Ya Allah, ha'ik li lumutha ya Allah. Kakak baik nijuk tapu li ke lu ni Allah. Baik nijuk li tapu ke lu ni Allah.
Atau apa? Ya Allah, nyu harta lun hana guna ali, necok je mandum ya Allah. Ya Allah, hana lun hana guna ali ya Allah, neceh je ya Allah. Ya nampak. Nyu je nepa habis je gudeh ya Allah. Itu tidak boleh. Sekarang kita lihat hadisnya. Hadis ini dari Usamah. Oh, hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Jabir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Jadi makanya nanti kalau orang salah memahami hadis, beliau memahaminya apa? Janganlah kalian berdoa apa? La tad'u ala anfusikum. Jangan berdoa untuk dirimu. Dia tidak melihat di sini ada kajian semiotik, di sini ada ala. Allah itu menunjukkan kepada bala. Jangan berdoa bala, berdoa keburukan untuk diri kalian sendiri. Berarti Allah itu berbeda dengan li nanti. Orang Arab kalau mereka ngomong hadzali wa alayya, itu apa maksudnya? Ini untung untukku dan rugi juga untukku, Mbak. Jadi Allah itu dirugi, Mbak. Kalau dia ngomong hadzalaka wa alayya, itu untung untukmu tapi rugi untukku. Dari mana kita pahami? Dari kalimat Allah itu, Mbak. Allah itu maknanya negatif, ya, negatif. Maka Allah di sini, la tad'u ala anfusikum. Jangan berdoa keburukan untuk dirimu sendiri. Ya Allah, kakilah ya Allah, lilum pegaknya ya Allah, hudipnya ya Allah, kakilah nejo-jo pada gedon ya Allah, nyampe. Bebek sagai, Mbak. Ya, ada apa? Nanti kita lihat. Satu. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum. Jangan berdoa keburukan macam-macam untuk anak kandungmu. Berdoa macam-macam, Mbak. Ya, Mbak. Walaupun anak itu berbuat salah, Mbak. Makanya coba perhatikan doa Nabi Zakaria. Kita bisa doa Nabi Zakaria, Pak. Di dalam surah Yusuf, doa Nabi Zakaria untuk anak itu, padahal anaknya kayak pegang macam-macam untuk Nabi Yakub, Pak. Nabi Yakub alaihissalam. Tapi Nabi Yakub berdoa juga. Ini dalam surah Yusuf itu ada dua doa Nabi Yakub alaihissalam. Fasabrun jamil, ya, Pak. Doanya kan pendek sekali, Pak. Fasabrun jamil doanya, Pak. Padahal ini kalimat ijaz hazaf. Ketika anak-anak Nabi Yusuf anak Nabi Yakub alaihissalam itu 10 orang. Ketika memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka pulang mengambil baju Nabi Yusuf dan meletakkan darah, Mbak, darah domba. Apa kata anaknya? Ayah nggak percaya ya, anak Yusuf dimakan serigala, ini bajunya ya. Nabi Yakub melihat baju itu. Apa kata Nabi Yakub? Ajaban li hadza dzib ya'kulu ibni wa lam yumazzik libasahu. Saya heran melihat serigala ini, kata Nabi Yakub alaihissalam. Dia makan anak saya tapi lupa merobek pakaiannya. Ya, Mbak, lupa merobek pakaiannya. Na serigala be hikap tidur tapi baju tidak robek. Nabi Yakub itu mata, Mbak. Nabi Yakub keluar air mata. Kenapa? Bukan gara-gara hilang Yusuf. Nabi Yakub masih yakin Yusuf masih hidup. Keluar air mata gara-gara perkata nanu na ya pengelun nanuknya, ya, Mbak. Imo Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian setelah itu apa? Ya, yang membuat Nabi Yakub lagi menangis lagi. Ayah anak beteh cik ya. Boji ni. Serigala dibawa ke rumah apa? Nak pergi abang dengan serigala. Itu kan anak enggak punya etika namanya, Pak. Coba bayangkan saja anak kita ime lemah rumah, Pak. Ayah anak beteh dengan lemah pergi abang. Yang kan sama pergi katanya sama ke binatang, Pak. Ya, Pak. Sama ke binatang. Tapi Nabi Yakub alaihissalam dia biarin aja anaknya. Menyogetnya pada posisi Nabi Yakub mungkin dah berdoa, ya Allah, ni lu bibi kurang aja ni lu ya Allah. Lemah ime kena ya Allah. Ya, Pak. Lemah ime kena pergi abang lemah lu ni. Kan enggak punya etika, Pak. Ya. Tapi Nabi Yakub dia berdialog dengan serigala tadi, Pak. Apa kata Nabi Yakub? Aqatalta ibni, kamu sudah membunuh anakku? Dijawab oleh serigala tadi, ma raaitu wajha ibnika. Saya tidak pernah melihat wajah anakmu wahai Nabiullah Yakub. Jadi kenapa kamu di sini, kata Nabi Yakub? Saya sedang mencari saudara-saudara saya yang hilang. Maka saya sampai kemarinya, sampai ke Kanaan, Pak. Tapi saya ketemu dengan anak-anakmu 10 orang itu, dia tangkap saya, dia bawa kemari. Dituduh saya sudah membunuh anakmu. Itu bila mata Nabi Yakub dan berdoa kepada Allah. Fasabrun jamil. Ya Allah, nepe sabar hati lun, nepe jerah anak-anak lun, ya, Pak. Yang ke doa Nabi Yakub alaihissalam. Seandainya Nabi Yakub berdoa, ya Allah, nyu anak lun ka durhaka, tiplo durhaka, ne pancu mendum ya Allah. Maka tidak ada keturunan lagi nabi dari ini, Pak, dari 10 orang ini, Pak. Gara-gara Nabi Yakub berdoa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub berdoa, ya Allah, ne pejroh anak lun walaupun kai penget lun ya Allah. Rupanya kan terbukti, Pak. Doa Nabi Yakub 2 kali, Pak. Dalam surah Yusuf itu 2 kali.
Fasabrun jamil. Ya Allah nepa sabalun dan nepa jerah anak lun ya Allah. Rupa jerah di peloro yang mak. Nanti di dalam sebuah riwayat disebutkan 10 anak itu menjadi nabi mak. Walaupun bukan rasul. Dari 10 orang itu lahirlah nabi dan rasul juga. Termasuk dari Lu'ai, dari Syam'un dan lain sebagainya. Itu lahir para nabi dan rasul. Mereka taat-taat semua akhirnya. Akibat apa? Doa urunci. Kalau seandainya Nabi Yakub berdoa, ya Allah ne pancun ta ne lo kajira lo ane lo ni ya Allah, pro doa cukup jira lo ni Allah. Maka jangan pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah lo nane ti pro doa mandu hanje ngu baik berdoa binan ba. Hanje ngu mandu ya Allah ane lo ya Allah. Maka berdoalah kebaikan seperti Nabi Yakub tadi ba. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tad'u ala amwalikum. Jangan berdoa keburukan bagi hartamu. Ya ni ba. Nyo harta lu cukup nyo ya Allah kakana bino kai pejih lu ya Allah dari ibadah necok dema harta lu. Jangan berdoa keburukan. Jangan pernah berdoa keburukan. Harta saya sudah membuat saya lalai dari beribadah lagi mentang necok mendu harta lu ya Allah. Jangan pernah berdoa keburukan. Kenapa? Ya kuncinya di sini, Mak. Ini kuncinya. La tuwafiqu minallahi sa'ah. Kalau seandainya kata Rasulullah, doa kita tadi sesuai dengan waktu diistijabahnya doa. Ya, waktu istijabah doa. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah. Doa istijabah itu diantara azan dan qamat. Doa istijabah itu ketika kamu sedang dizalimi. Doa istijabah itu ketika kamu bangun tengah malam, ketika orang semua tidur, kamu berdoa kepada Allah. Doa istijabah itu ketika kamu sujud. Makanya fa'akthiru ad-doa. Ketika sujud berdoalah, banyak doalah di situ. Ya, banyak doalah di situ. Ketika kamu nanti berdoa keburukan, pas waktu itu kata Rasulullah, di istijabahnya doa, atau bulan Ramadan ya, Mbak, di istijabahnya doa, maka hati-hati kata Rasulullah. Doa kamu itu yus'alu fiha atta, akan dikabulkan doamu itu. Padahal katanya kegura-gura ya, Mbak, kegura-gura. Ya Allah anak lu kai petekit hati lu ni Allah nak pejera anak lu kegura-gura ni Mbak, kegura-gura. Karena apa? Karena kan sakit hati Mbak. Gura-gura itu kata Rasulullah bisa dikabulkan doamu akibat apa? Itu waktu istijabah. Walaupun kamu berdoa keburukan, diistijabah doa keburukanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Mbak. Ya. Dan hati-hati juga ngomong untuk anak macam-macam Mbak. Ya. Tidak hanya hai dengar Mbak. Itu yang keluar dari mulut orang tua kan doa untuk anak Mbak. Ane hanje ngu dah Mbak. Ane bodoh, ane hanje ngu, ane durhaka dah Mbak. Nyampe ke tengah Mbak. Ketika kita ucapkan itu waktu istijabah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ane katanya bodoh Mbak. Maka semua dek bodoh ane katanya. Kenapa? Yang doanya adalah ibunya sendiri untuk anaknya. Yang buat celaka adalah ibunya sendiri untuk anaknya. Ya. Jadi artinya apa? Doa saja kebaikan Mbak. Doa kebaikan. Ibu kan, ya Allah, nepa sabalun ya Allah lu didian doa kebaikan. Mudah-mudahan ketika kita berdoa kebaikan, waktu itulah diistijabah doa. Lagi kita berdoa katanya apa? Tidak mustahil doa itu. Anak katanya tidak patuh, tidak taat. Tapi berdoa ya Allah nejep anak lu ke ulama ya Allah. Ketika doa kita itu pas waktu istijabah doa, bisa saja dikabulkan doa kita, Pak. Ya. Maka bisa saja seorang ayah pencuri, anaknya ulama. Bisa saja seorang ayah itu tidak paham apa-apa, anaknya menjadi seorang ulama. Seorang ayah tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Tapi tidak bisa dipungkiri juga. Ada orang tua hafal Quran, tapi anaknya tidak suka hafal Quran. Ada juga orang tuanya yang saleh, taat, tapi anaknya pencuri. Najis yang lagi Mbak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita tidak bisa pungkiri. Bisa saja doa dari urunci ya Mbak. Uruncinya ulama, berdoa anak lun, hana diikut lun ya Allah. Nupu jirah mentah anak lun. Yang membuat anak pencuri rupanya doa orang tua juga. Yang membuat anak sengsara rupanya urunci je pegang Pak. Ya. Kita karena tidak tahu Pak. Sedang sakit hati kan? Sedang sakit hati. Anak pegang macam-macam dia dah berdoa tu. Ya, dah berdoa tu macam-macam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fayastajiba lakum, maka akan diistijabah doa kalian itu. Maka hati-hati Pak. Ya, hati-hati dalam berdoa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abi Hurairah. Biasanya kalau hadis dari Abi Hurairah itu hadis langsung, Pak. Karena hadis yang paling banyak itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Makanya Abi Hurairah kathir Abi Hurairah.
Beliau selalu mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang beliau lihat? Beliau melihat Rasulullah berwudu, dibuat hadis. Saya melihat Rasulullah berwudu. Rasulullah ngomong, saya melihat Rasulullah ngomong begini. Rasulullah berinteraksi sosial, saya melihat Rasulullah begini dengan si fulan. Itu kalau Abi Hurairah. Biasanya ini langsung dilihat oleh Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakuna al-'abdu min rabbih. Tempat yang paling dekat seorang dengan Allah itu di mana? Wa huwa sajidun, ketika sujudnya. Maka petret-tret sujud. Tapi baik ketika je ke imam sayang makmum ni, Pak. Ya, rumah jumpa makmum tu. Baik trip-trip dah ni kepo ni, Pak. Ya ni, Pak. Jadi kalau mau lama-lama ketika salat sunnah. Kalau mau lama-lama ketika bangun tengah malam ni, Pak. Bedah malam ni, hana tahu ganggu ni. Kita panjang ayat tidak mengganggu orang lain. Kita panjang sujud tidak mengganggu orang lain, ya, Pak. Cuma nanti apa? Mengganggu diri sendiri waktu sujud, roh tengah inan, Pak. Ya, ni, Pak. Jadi artinya ketika itu berdoalah waktu sujud. Waktu sujud itu berdoa, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, fa'akfiru ad-doa. Perbanyaklah doa ketika kamu sujud. Ya, doa apa-apanya. Baik, dah pegang-pegang gerau, Pak. Ya, ni, Pak. Itulah nanti ada doa yang saya bagi itu, ada 9 itu yang sudah kita bahas, Pak. Pernah kita bahas. Tidak saya ambil semua, kenapa? Karena nanti ada yang agak susah-susah. Ya, ini mudah, ini paling mudah-mudah nih, Pak. Ini 9 ini paling mudah. Paling enggak nanti amalkan 2 mentang atau saboh mentang, amalkan jeci nih, Pak. Ya. Salah satunya ada doa yang dibaca oleh Rasulullah di situ. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, nih, Pak. Kalau kita tidak pahami, makanya perlu buka terjemahan ini, Pak. Supaya kita paham yang kita baca itu apa. Maka Aisyah melihat Rasulullah ketika baca itu mata Rasulullah, Pak. Rupanya doa itu apa? Doa untuk pegli hati, Pak. Pegli hati supaya baik ku'eh kegap, baik dengki kegap, baik ria, baik dak kabur dalam ibadah, baik dak kabur dalam bersedekah dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut lagi. Ya, ada waktu ini 5 menit lagi, Pak. Wa anhu, ini masih dari Abi Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahidikum. Doa itu akan dikabulkan, kata Allah. Dikabulkan, kata Allah, akan dikabulkan. Malam ya'jal, tapi dengan syarat baik buru-buru, Mak. Jangan buru-buru. Ya, nih, Mak. Jangan buru-buru. Yaqulu, dah contoh buru-buru. Yaqulu qad da'autu rabbi. Lu kalau lu berdoa, berdoa lu berdoa. Falam yustajab li, hana ge kabulkan ya Allah. Hai berdoa li. Ya, nih, Mak. Kapa dunggo lu leke, hana ge dengar oleh Allah. Jangan begitu, kata Rasulullah. Doa kamu akan dikabulkan, tapi jangan ngomong begitu. Kalau kamu ngomong seperti itu, maka doa yang akan dikabulkan hana jadi kejo oleh, Mak. Hana jadi kejo. Ya, nembak. Karena ketika beliau mengatakan, saya sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan saya. Ya, mengabulkan doa saya. Maka ketika itu apa? Rupanya yang terakhir itu yang dikabulkan oleh Allah. Karena dia mengatakan tidak dikabulkan, berarti hana dikabulkan li, kakelah. Karena dorong kamu menganggap benar, hana lu kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berdoa itu continue terus berdoa, Mak. Continue berdoa. Ya Allah, nak puji lu anak yang saleh, nak puji anak saleh, nak puji ulama, nak puji nyon, nak puji je watewo. Mentai tenak kita nyoy, Pak. Berdoa lagi, Pak. Jangan pernah putus asa, Pak. Berdoa terus, nyan, Pak. Doa kamu akan dikabulkan, kata Rasulullah. Cuma kalau kamu putus asa, maka Allah tidak akan mengabulkan doamu. Hei, lu berdoa nak saleh pi, nak saleh tiga mai, Pak. Tabuh nan saleh pi, nak saleh si, Pak. Ni kiban cara le. Kamu putus asa, kakak hana lu berdoa le, hana lu berdoa le. Sudah capek saya berdoa tapi tidak diistijabah, nyan, Pak. Lo berdoa ni supaya je menghafal Quran, mana je lah kawan, Pak. Mungkin waktu dia tua ni dia hafal Quran ni, Pak. Kan kita tidak tahu, Pak. Dah berdoa ni dia hafal Quran, mana hafal, Pak. Rupanya ketika dia dewasa, Pak, ibu taubat dia je menghafal Quran, kan kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, doa kalian itu ada tiga hal, kata Rasulullah. Fi ihda salasa, yang kedua. Ada 3 keadaan, kata Rasulullah. Yang pertama, yu'ajjal, yu'ajjal. Doa itu akan langsung dikabulkan. Ya, akan langsung dikabulkan. Yu'ajjal. Kita minta ya Allah nak pulih nulun dalam detik yang pulih. 1. Yang kedua, yaddakhir. Doa itu akan disimpan oleh Allah. Bisa saja diberikan minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan. Ya,
Lagi anak lelaki, ya blok kendaraan gelut. Je belajar di lain. Ana blok kendaraan gelut. Orang tua kai fikir pak kaji bulu ke menteng ya, Mbak. Depending. Ya depending bulan depan. Kalau beli sekarang nanti mudarat nak. Ya Mbak, mudarat nak. Bulu ke menteng ayah blok ni. Atau setahun depan ayah blok ni. Kan permohonan dia akan dikabulkan juga, Mbak. Ya nih, Mbak. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga disimpan nih, Mbak. Ya, disimpan. Disimpan untuk apa? Untuk menolak bala. Bimithli su'ihi. Untuk menolak bala yang seperti ini. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, menunjuk penyakit kelon ya Allah. Rupanya doa kita tidak langsung dikabulkan, tidak dipending. Rupanya doa kita ini disimpan oleh Allah untuk suatu saat ketika ada musibah lebih dahsyat lagi, kita tidak kena musibah, Pak. Akibat doa kita bertahun-tahun yang lalu, Pak. Katanya hana tinggal, malu hana kenang lagi. Rupanya kita pernah berdoa jangan berikan penyakit kepada saya. Jadi makanya yasrifa an su'in mislihi. Ya, nampak kata Rasulullah. Akan sebagai penolak bala terhadap musibah yang akan menimpa kita nanti. Kemudian setelah itu, ya dalam hadis lain apa? Wayada doa. Setelah dia bosan tadi berdoa, maka dia tak pernah berdoa lagi. Itanya lingan, pekan hana berdoa li lawinyo. Hai dah berdoa hana kapul li Allah. Hai lu melakeh hana kejuju li Allah. Kakak hana lu berdoa li, yang baik. Hana lu berdoa li. Jadi makanya Rasulullah mengatakan kalau orang seperti ini maka jangan pernah harap doanya akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekarang doa yang akan dikabulkan ini sebagai penutup. Kapan waktu doa itu dikabulkan oleh Allah? Ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dari Abi Umamah, qila li Rasulillah. Jadi beliau itu mengatakan sesuatu kepada Rasulullah, ayud doa asma, doa mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa mana yang dikabulkan oleh Allah? Doa mana, tempat mana yang waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Rasulullah. Qala jaufal lail al-akhir. Malam-malam terakhir, Pak. Ketika mau masuk waktu subuh. Nyan, Mbak, inang kita berdoa. Jadi maka ketika kita habis salat tahajud, habis salat witir, sebelum masuk waktu salat subuh berdoa juga Allah ini. Berdoa juga melakil juga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan jauful laili al-akhir, Pak. Itu pertengahan malam terakhir. Disitulah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ini doa istijabah. Maka jangan pernah berdoa ketika waktu itu, sebelum subuh itu, kecelakaan untuk diri sendiri, kecelakaan untuk anak, kecelakaan untuk harta dan lain sebagainya. Atau kita menyesal, Pak, ya Allah, menyesal dulu pula anaknya, ya Allah, kai pegat lun bino-bino, ya napa harap li, Pak. Itu doa-doa tempat istijabah. Hati-hati kalau waktu itu waktu istijabah, maka anak itu seumur hidup tidak akan pernah memberikan manfaat untuk kita. Maka kita ikut doa Allah, Pak. Hana manfaat anak lu ni, ya Allah. Anak hana manfaat. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, waduburas salawatil maktubah, dan pada akhir salat fardu. Ya, bukan salat sunnah, salat fardu. Yang pertama di tengah malam, yang kedua di akhir salat fardu. Maka pada akhir salat fardu, assalamualaikum, assalamualaikum. Baik leleng HP le, Mbak. Yuk, HP le, baik dah fikir dunia le. Banyak 5 minit mendang tadu ne, Mbak. Tak berdoa kena, baik 5 minit, 2 minit je ci. Panjang 2 minit, 3 minit je ci, Mbak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah berdoa. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana tu 3 minit ni, Mbak. Ya ni, Mbak. Itu doa-doa yang dikabulkan, Mbak. Dubura salawatil khams al-maktubah. Setiap habis salat 5 waktu maka berdoalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.